Multidisciplinary Team atau MDT adalah suatu sistem pengambilan keputusan pada penanganan kanker yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Latar belakangnya adalah dalam penanganan kanker modern, dirasakan diperlukan suatu pendekatan di mana ada beberapa disiplin ilmu yang berkumpul bersama dalam satu tim, berkomunikasi dengan baik, dan melakukan suatu diskusi dalam menentukan penanganan yang tepat untuk seorang pasien. Ciri dari MDT ini adalah setiap member atau anggota dari tim harus mempunyai pendapat yang independen dalam kontribusinya untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk seorang pasien. Cara ini merupakan cara yang standar dan wajib dan telah diterima di seluruh dunia sebagai cara yang tepat dalam pengambilan keputusan problem kanker. MDT ini sudah ada di Rumah Sakit Onkologi Surabaya sejak rumah sakit ini berdiri 28 tahun yang lalu dan merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan bagaimana cara kami bekerja di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Hal ini didasarkan pada pandangan founder Rumah Sakit Onkologi Surabaya pada saat itu bahwa kanker tidak bisa lagi dilakukan oleh satu dokter, tetapi harus dilakukan oleh beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmu yang berada dalam satu tim yang harmonis dan bersama-sama memutuskan terapi yang tepat untuk seorang pasien. Tantangan MDT tentu kita bukan hanya sekedar berkumpul bersama, tetapi setiap anggota dari MDT diharapkan mempunyai keilmuan yang memadai sehingga diskusi yang dilakukan dapat berjalan seimbang dan mengikuti kaidah ilmu kedokteran yang terkini. Untuk itu tentu diperlukan benchmarking di mana setiap anggota tim medis harus pergi melihat keluar, harus melakukan studi banding untuk melihat apakah yang kita lakukan saat ini sudah sejalan dengan apa yang dilakukan di seluruh dunia. Hal ini penting supaya pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan terkini. Yang kedua, dasar atau fondasi dari MDT itu adalah sepenuhnya untuk kepentingan pasien. Sehingga MDT itu harus dilakukan atas dasar rasa sayang kepada pasien, bukan ego pribadi tiap dokter. Hal ini penting sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang kita debatkan semata-mata untuk menghasilkan suatu keputusan yang paling tepat untuk seorang pasien. Dengan pendekatan MDT dapat dihasilkan suatu keputusan medis yang konsisten, berkelanjutan, terkoordinasi, dan adanya kendali biaya dan mutu dalam penanganan seorang pasien. Banyak bukti juga yang menunjukkan bahwa keputusan medis yang diambil dari suatu proses MDT cenderung akan selalu mengikuti evidence base atau bukti sahih medis yang terkini, bukan didasarkan pada opini pribadi dari seorang dokter. Siapa saja member MDT dalam penanganan kanker payudara? European Society of Breast Cancer Specialists atau EUSOMA menyatakan bahwa dalam penanganan kanker payudara yang dilakukan secara MDT ada core member atau anggota inti, yaitu breast surgeon, breast radiologist, breast pathologist, medical oncologist, radiation oncology, dan breast nurse, serta data management, yang merupakan anggota yang harus ada dalam suatu MDT. Diikuti dengan extended atau anggota tambahan dalam MDT, yaitu seperti geriatri oncology, palliative care, psycho-oncology, fisioterapi, dan lain-lain. Standar ini tentu harus diikuti oleh semua center yang melakukan penanganan payudara secara MDT.
Bresnes adalah perawat spesialis yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidang asuhan keperawatan pada kanker payudara. Peran utama Bresnes yaitu memberikan pendampingan kepada pasien selama pasien menjalani proses diagnostik, menjalani terapi, hingga melakukan follow-up pasca pengobatan. Pemberian edukasi, motivasi, dan informasi selalu dilakukan oleh Bresnes selama masa pengobatan sehingga pasien dan keluarga memiliki kemudahan akses dalam berkonsultasi. Kami hadir sebagai bagian dari multidisciplinary team menjadi penghubung antara pasien, dokter, tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pasien dan keluarga mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kami memberikan masukan kepada tim terkait hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap terapi pasien, di antaranya aspek psikologis, keluhan atau kondisi fisik, dukungan keluarga, dan supporting sistem lainnya yang dibutuhkan pasien. Hai, perkenalkan saya Nisha. Sekarang saya umur berapa ya? 23, 35. November ini saya menginjak 7 tahun sejak awal diagnosa. Awal diagnosa saya memiliki anak berusia sekitar 2 tahun dan sekarang sudah menginjak 10 tahun. Dan kebetulan hari ini saya sedang hamil anak ketiga. Ya, 2 kali hamil setelah dinyatakan bersih. Alhamdulillah. Tindakan saya adalah operasi pengangkatan, rekonstruksi, dan kemoterapi. Kesan saya selama di RSUS ini ya. Yang pertama, yang paling, karena kan kita lihat rumah sakit, garda terdepannya adalah yang menjaga pintu ya. Bertemu dengan suster gitu, baru akhirnya bertemu dengan dokter gitu. Kalau misalnya ada di tempat lain yang dikatakan bertemu dengan suster yang lelah dan jutek, di sini saya nggak ada ketemu yang kayak gitu. Karena kesan pertama saat sudah kitanya mentalnya naik turun, terus ketemu dengan orang yang moodnya lagi nggak bagus juga, otomatis mental kami sebagai pasien akan semakin drop. Tapi alhamdulillahnya begitu saya masuk ke rumah sakit ini dan sampai detik ini tidak pernah saya melihat ada suster yang moodnya jelek. Jadi saat kita sebagai pasien melihat seseorang tersenyum, otomatis hati itu sedikit lebih lega, meskipun tetap pada akhirnya ketemu dengan dokter yang bikin deg-degan gitu. Tapi di depan melihat senyuman itu oke, nggak ada yang bikin emosi gitu. Untuk pelayanan sih saya bersyukur ada di rumah sakit ini. Mungkin karena saat terdiagnosa ini adalah rumah sakit pertama saya mendengarkan diagnosa, jadi saya tidak punya perbandingan. Tapi kenapa ini menjadi rumah sakit pertama dan terakhir? Karena ya saya sudah merasa cukup bahwa diagnosa saya keluar itu bukan serta-merta karena bertemu dengan satu dokter. Hari ini periksa, besok operasi itu bukan hanya bertemu satu dokter langsung saya yakin besok operasi gitu. Tapi saya yakin juga karena proses-proses yang sudah dilalui meskipun hanya 1 hari itu tadi. Mungkin kalau saat itu saya hanya bertemu satu dokter, saya pasti akan mencari dokter yang lain. Saya tidak akan memutuskan untuk operasi 1 hari setelahnya. Kalau di Rumah Sakit Onkologi Surabaya ini, semua saya lakukan di satu tempat yang ringkas gitu. Tapi kalau di rumah sakit lain, saya tidak bisa melakukannya dalam 1 hari. Dan itu panjang sekali prosesnya. Dan kalau udah panjang prosesnya, otomatis kita capek ya. Mungkin kalau capek, saya bisa berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan kontrol itu tadi. Jadi bagusnya di sini adalah meskipun prosesnya panjang tapi dilakukan dengan cepat. Mungkin karena memang dokternya banyak di sini, timnya
timnya sudah tertata. Jadi daftar jadwalnya sudah benar-benar rapi, dengan dokter siapa, jam sekian dokter siapa, jam sekian dokter siapa, dengan antrian yang meskipun antriannya cukup panjang juga, tapi nggak makan waktu banyak gitu. Jadi menurut saya jadwal yang seperti ini dengan tim dokter yang banyak tapi rapi itu penting buat pasien. Perkenalkan, nama saya Susan, usia 56 tahun. Saya terdiagnosis kanker Juni tahun 2016 dan saya menjalani terapi yaitu operasi, kemudian kemoterapi, targeting, dan hormonal. Tahun ini saya memasuki tahun yang ke-7. Ya ternyata memang di rumah sakit onkologi ini satu tim gitu ya. Jadi saya ke dokter radiologi juga ke ke dokter ya itu kan selain dokter bedah ya. Jadi tim itu ada dokter bedah, dokter radiologi, terus dokter patologi anatomi, juga ini breast nurse. Jadi ada perawat yang menjelaskan. Jadi memang hati saya udah shock gitu, betul-betul penjelasannya tuh sangat jelas. Manfaatnya didampingi perawat itu sangat besar sekali ya Dok, karena saya waktu itu kan memang awam, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi saya diberi penjelasan, dituntun dengan telaten gitu ya. Jadi saya tuh merasa nyaman gitu ya, perawatnya juga buat saya ya baik sekali gitu, ramah, menjelaskan tuh telaten gitu. Jadi ya saya betul-betul udah ini ya, arti saya udah shock gitu ya, tambah shock untuk berobat di rumah sakit onkologi. Yang saya rasakan sih saya di rumah sakit onkologi ini sangat-sangat ini ya buat saya, karena di rumah sakit onkologi ini kan memang kita bukan datang ke satu dokter tapi tim gitu ya. Buat saya kayak lebih shock gitu ya, satu tim, karena kan kasus saya ini nanti kan akan dibicarakan di satu tim itu gitu, penanganannya gimana. Jadi saya lebih shock gitu ya, karena bukan satu dokter. Buat saya ya itu oke, bagus sekali sih. Dan selain itu juga tidak membuang waktu ya, karena di rumah sakit onkologi ini kan semuanya sudah lengkap gitu ya, sudah tersedia. Jadi kita nggak perlu keluar ke lain tempat lagi, ke rumah sakit mana gitu ya. Di labnya pun juga sudah ada di rumah sakit onkologi. Kalau saya pribadi, hubungan saya sama Mbak Yani sama Mbak Umi, Suster Umi itu sangat-sangat baik gitu ya. Tidak seperti pasien sama perawat, enggak gitu ya. Udah buat saya ya enggak cuman Mbak Yani sama Mbak Umi aja, tapi semua gitu ya. Saya nih sempat waktu pertama kali kesini nih jujur terkagum-kagum gitu loh sama perawatnya. Perawat yang ada di rumah sakit onkologi ini semuanya ramah, murah senyum gitu ya. Jadi saya nih kalau pas mau kemo itu kayaknya jadi semangat gitu ya. Kalau inget ya kebaikannya. Mereka tuh welcome gitu, welcome. Jadi kayaknya enggak ada, kita mau tanya apa aja itu mereka dengan telaten ini menjelaskan gitu. Itu sebelum pandemi memang cukup sering ya, mungkin sebulan sekali kita ketemu sebelum pandemi itu. Jadi di rumah sakit ini kebetulan saya juga ada komunitas gitu ya, komunitas cancer ini kanker payudara. Jadi sebulan sekali ketemu nih untuk ya kita menyanyi, kemudian jogging, senam gitu ya, sama pasien-pasien yang lain juga, terus sama perawatnya juga dokternya juga ikut juga gitu ya. Itu yang bikin saya tuh kayak lebih cepet sembuh gitu ya. Ya, karena buat saya ya jujur ya, saya kalau mau ngomong rumah sakit onkologi ini tidak seperti rumah sakit yang lain gitu ya. Kenapa?
karena tidak cuma perawat, dokternya, bahkan security-nya itu juga ramah gitu. Jadi saya kalau mau kemo itu ya semangat gitu. Semangat kenapa? Ya dokternya baik, perawatnya baik gitu. Jadi semangat. Jadi hubungan saya sama perawat yang ada di rumah sakit onkologi itu semuanya baik, sangat baik. Buat saya rumah sakit onkologi ini adalah rumah kedua saya.